Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Silvia. Di sini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu menganalisis prosedur operasional alat bantu verifikasi dalam transaksi dalam pelajaran administrasi transaksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang poin pembahasan. Yang pertama ada tata cara pemeriksaan alat bantu verifikasi. Yang kedua ada verifikasi alat pembayaran sesuai prosedur. Terus yang selanjutnya ada perbedaan uang palsu dan uang asli. Yang D ada langkah-langkah yang harus dilakukan jika mendapat uang palsu. Yang E, larangan-larangan tindakan terhadap uang. Yang F, prosedur pelaporan kepada pihak yang berwenang. Yang G, sikap-sikap yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat verifikasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tata cara pemeriksaan alat bantu verifikasi. Pertama, ada pendahuluan. Dengan adanya peredaran uang palsu yang jumlahnya semakin banyak, perlu adanya alat produksi uang yang berfungsi untuk mendeteksi uang agar dapat diketahui apakah uang tersebut asli atau palsu. Pendeteksian uang dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Yang kedua, ada pengertian alat bantu verifikasi. Alat bantu verifikasi adalah alat yang digunakan untuk memeriksa uang, alat pembayaran yang lainnya. Contoh dari alat bantu verifikasi uang adalah money detector, yaitu alat yang digunakan untuk melihat apakah uang tersebut asli atau palsu. Dalam alat tersebut terdapat sinar ultraviolet untuk verifikasi uang. Oke, yang ketiga ada jenis alat bantu verifikasi dan validasi uang tunai. Macam-macam bentuk money detector adalah: yang pertama, ada money detector berbentuk senter. Yang kedua ada money detector berbentuk ballpoint. Yang ketiga ada money detector berbentuk kalkulator. Dan yang keempat ada money detector berbentuk mesin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah alat transaksi non tunai yang powerful. Kartu kredit bisa memiliki limit transaksi sampai ratusan juta rupiah. Tentu saja dana yang dikeluarkan untuk seluruh kebutuhan adalah utang alias pinjaman dari bank. Tetapi kartu kredit ini sudah dilengkapi dengan chip pengaman untuk meminimalisir penggunaan kartu kredit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah contoh dari kartu kredit. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kartu debit. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa dibelanjakan adalah jumlah uang atau saldo yang ada di tabungan bank dan pemilik kartu debit tersebut. Dan itu adalah contoh dari kartu debit itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang verifikasi alat pembayaran sesuai prosedur. Oke, yang pertama ada prosedur verifikasi kartu kredit. Kartu kredit sendiri ada yang memakai gambar foto pemilik harta, ada pula yang tidak memakai foto, ada yang photocard dan ada yang non photocard. Perbedaan kartu kredit dan kartu debit. Yang pertama, kartu debit adalah sebuah kartu elektronik yang digunakan untuk menggantikan pembayaran dengan uang tunai yang sumber dananya berasal dari saldo tabungan si pemegang kartu itu sendiri. Yang kedua ada kartu kredit, adalah kartu yang bisa kita gunakan untuk berbagai transaksi pembelanjaan tanpa perlu menabung terlebih dahulu layaknya pada kartu debit. Namun dana yang kita gunakan ini adalah dana dari bank dan pastinya harus dibayar. Oke, yang kedua ada prosedur verifikasi uang tunai. Cara menggunakan money detector adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan mesin sehingga lampu ultraviolet menyala. Nomor 2, letakkan sinar lampu di atas uang sehingga terlihat tanda-tanda seperti yang lazim terdapat pada uang asli. Validasi atau pemeriksaan uang kertas secara manual. Selain menggunakan money detector untuk mengetahui apakah uang asli atau tidak, bisa dilakukan secara manual atau sering disebut dengan 3D, yaitu dilihat,
diraba, dan di Terawang. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan uang palsu dan uang asli. Uang asli bisa kita lihat dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama ada benang pengaman. Benang pengaman biasanya juga disebut dengan safety line, yaitu benang plastik yang melintang vertikal. Uang asli benang pengaman dapat dicukit sehingga bisa terlepas dan tidak bisa dihapus dengan penghapus karet. Yang kedua, jenis kertasnya. Uang kertas asli lebih kuat dan kaku, berbeda dengan uang palsu yang cepat lembek dan lusuh. Selain itu, uang asli terasa lebih liat kalau direnggangkan, bahkan ketika ditarik-tarik tidak sobek. Sementara uang palsu jika direnggangkan akan cepat sobek, apalagi ditarik-tarik akan sobek. Selanjutnya ada nomor seri. Pada nomor seri pecahan 20.000 dan 10.000 misalnya, setelah angka nomor seri disoroti berubah dari warna hitam menjadi kekuning-kuningan. Sementara yang kertas, uang 50.000 berubah dari warna hitam menjadi kehijau-hijauan. Pada uang palsu tidak akan menandakan perubahan apapun. Yang selanjutnya tanda air. Gambar tanda air biasanya tertanam di dalam kertas uang bergambar figur pahlawan nasional dengan gambar sesuai mirip potret asli. Penampakan tanda air pada uang asli, gambar akan berada di dalam kertas dan akan sedikit terasa menonjol. Kalau diraba, ini berbeda dengan uang palsu yang dibikin dengan cara cetak tidak sebagaimana yang terdapat dalam uang asli. Yang terakhir ada cetak timbul. Pada cetakan uang asli, keluaran peruri, huruf maupun gambar tercetak tidak rata atau menggunakan cetak timbul. Bentuknya menonjol atau membentuk gelombang. Berbeda dengan uang palsu yang dicetak offset. Kebanyakan rata, tidak ada gelembung atau huruf yang menonjol. Selanjutnya yang D, langkah-langkah yang harus dilakukan jika mendapat uang palsu. Yang pertama, memberitahukan kepada pembeli bahwa uang yang dibayarkan palsu. Yang kedua, mengembalikan uang tersebut dan meminta pembayaran dengan uang asli. Yang ketiga, menahan uang palsu tersebut. Yang keempat, menanyakan asal uang palsu tersebut dan mencatatnya. Yang kelima, melaporkan kepada pihak yang berwenang menanganinya. Yang selanjutnya ada larangan-larangan tindakan terhadap uang. Yang pertama, mencoret-coret uang atau menulisnya dengan ballpoint dan sejenisnya. Nomor kedua, melipat-lipat atau meremas-remas uang sehingga bentuknya tidak beraturan. Yang ketiga, menstapler uang sehingga uang sobek atau berlubang. Nah, yang ketiga ini nggak boleh dilakukan ya guys. Selanjutnya ada F, prosedur pelaporan kepada pihak yang berwenang. Yang pertama, alat verifikasi kartu kredit. Alat bantu verifikasi kartu kredit yang rusak, maka pelaporannya kepada pihak bank yang bekerja sama dengan perusahaan penjualan atau retail. Yang kedua ada alat verifikasi uang tunai. Alat bantu verifikasi uang tunai yang seperti sinar ultraviolet apabila mengalami kerusakan, maka pelaporannya kepada pihak Bank Indonesia atau bank lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Selanjutnya ada G, sikap-sikap yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat verifikasi. Yang pertama, cermat, harus selalu konsentrasi dan fokus. Yang kedua ada teliti, harus selalu dikerjakan dengan hati-hati. Dan yang ketiga ada jujur, dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai aturan yang berlaku di perusahaan dan tidak berbohong. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, harus bekerja dengan disiplin dari awal sampai akhir pekerjaan dan harus selalu mengikuti prosedur yang berlaku di perusahaan. Oke, sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.